Jadi kita hari ini ada di Roma 9. Coba bilang kanan kiri, Roma 9. Sejujurnya waktu membahas Roma 9 ini, kita mesti doa sungguh-sungguh supaya kita bisa mengerti akan apa sih isinya Roma 9 ini. Karena sebenarnya Roma 9 ini adalah bagian dari Roma yang paling susah untuk diterangkan, saudara. Nah, sebelumnya setiap bulan kita ada pembicara tamu. Kita ada pembicara tamu, waktu saya telepon dia untuk, "Ayo bagiin kitab Roma ya, eksposisi Roma." Semuanya langsung ngomong gini, saudara, "Boleh eksposisi Roma, tapi jangan Roma 9 ya." Waktu beberapa minggu 2 minggu yang lalu ada pembicara tamu ngomong demikian. Nanti bulan depan minggu kedua ada pembicara tamu lagi, ngomongnya demikian juga. "Saya jangan Roma 9 ya." Gitu. Maka itu kita harus tenang. Hari ini harus tenang dan jangan sampai terdistract untuk mendengarkannya. Karena kita perlu fokus, kita perlu merenungkan biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita. Amin. Nah, karena kenapa? Karena di Roma 9 ini kita akan bicara tentang kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Setiap manusia punya kehendak bebas, benar nggak? Tapi Tuhan pun punya kedaulatannya. Di Roma 9 ini kita akan lebih banyak bicara tentang pilihan. Kenapa kita dipilih? Dan akan lebih banyak juga bicara tentang kapan kita dipilih. Itulah yang dibilang predestinasi. Ini yang saya takut. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita dengar istilah-istilah ini nih, istilah pilihan, predestinasi, kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, seakan-akan kita akan berdebat dua kubu, antara kubu Calvinis dengan kubu Armenian. Tapi kenyataannya memang tertulisnya demikian. Kalau kita bicara tentang Roma 9, memang mengatakannya demikian. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pilihan, doktrin pemilihan, ini banyak sekali ada di setiap kitab-kitab di dalam kitab suci, di Alkitab. Ada. Tapi di Roma 9, ini berbicara tentang doktrin pemilihan secara khusus. Nah, ini kita harus mengerti, saudara. Karena ketika kita mengerti tentang doktrin pemilihan atas kita, hidup kita ini pasti akan terbebas. Kita akan selalu mengucap syukur atas hidup kita. Kenapa? Nah, nanti kita akan dengerin. Nah, biasanya pembicara itu menghindari Roma 9 ini, teman-teman. Serius. Jarang ada yang khotbahin Roma 9 ini. Dia akan menghindari dengan berbagai macam cara dan dilompatin aja gitu loh. Ada yang bilang, oh doktrin pemilihan ini nih cuman atas bangsa Israel aja. Kan bangsa Israel terkenal sebagai bangsa pilihan. Nah ini Roma 9 ini bicara tentang bangsa Israel aja. Ada yang bilang seperti itu. Nah, Paulus sebenarnya sudah menyadari tentang hal ini. Tapi ya gini, apapun yang terjadi, apapun perdebatan yang terjadi tentang hal ini, kita akan kembali kepada sola scriptura. Amin. Kita akan kembali kepada Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang ada di dalam Injil. Kita akan kembali ke situ. Jadi kita nggak akan keluar dari situ. Kita akan kembali kepada sola scriptura. Amin. Nah, kalau kita membahas Roma 9, kita harus flashback dulu sedikit ke Roma 8. Karena sebenarnya di Roma 8 bagian terakhir, ini sudah nyambung untuk ke Roma 9. Nah buat teman-teman mungkin yang minggu lalu nggak datang untuk
mendengarkan Roma 8, minggu lalu dijelaskan oleh Ibu Yohana secara luar biasa, bagus banget. Di Roma ke-8 dibilang demikian, bahwa kita itu dipilih, ditetapkan atau predestin, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ini adalah sebenarnya kalau kita baca ini pasif loh buat kita, tapi aktif buat Tuhan. Ketika kita dipilih, siapa yang milih? Tuhan. Ditetapkan, siapa yang menetapkan? Tuhan. Dipanggil, siapa yang manggil? Tuhan. Dibenarkan, siapa yang membenarkan? Kita bisa membenarkan diri kita? No. Tadi Sheila jelas ngomong bahwa kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Dengan usaha apapun juga kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Glorified, siapa? Dia. Nah, di Roma pertama, waktu itu Pak Jimmy menerangkan dengan sangat luar biasa, menjelaskan bahwa beda religion agama dengan Injil adalah agama adalah apa yang kita perbuat, apa yang harus kita usahakan, apa yang harus kita lakukan untuk menggapai Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, itu agama. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, itu agama. Jadi dari kita buat Tuhan. Tapi Injil itu berbeda, teman-teman. Injil adalah apa yang dia sudah lakukan dengan sempurna untuk setiap kita. Itulah Injil. Nah, seringkali kita diputer-puter. Seringkali kita dicampur adukan antara agama dengan Injil. Padahal jelas Injil adalah apa yang dia lakukan secara sempurna buat kita. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dikatakan it is finished, sudah selesai. Itulah yang dia lakukan. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita gak bisa melepaskan diri kita dari dosa yang mengikat setiap kita. Karena setiap kita memiliki iniquities, apa itu? Kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan Tuhan tahu itu. Maka itu dia mengirimkan anak yang tunggal, yang paling dia kasihi, turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk setiap kita. Karena dia tahu kita gak bisa lepas dari itu. Nah di Roma 8, ayat yang 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari apa saudara? Semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ketika kita dipilih saudara, ditentukannya juga dari semula. Supaya apa? Supaya Yesus itu menjadi sulung. Yesus menjadi seperti kakak kita. Dia menjadi yang sulung. Dan mereka yang ditentukannya dari apa? Semula. Mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Roma 8, ayatnya yang ke-37 sampai 39 saya masih mereview Roma 8. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh siapa? Oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Bukan oleh kita yang mengasihi Dia. No. Kita menang itu bukan karena kita berhasil mengasihi Dia. No. Kita menang itu karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain,
Ini mau ngomong gak ada satupun celah juga. Apapun juga yang terjadi di dunia ini, gak ada celah sedikit pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ketika kita sudah dipilih, ketika kita sudah ditetapkan, ketika kita sudah dipredestin, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dosa tidak bisa memisahkan kita juga. Amin. Nah, kalau kita baca di Roma 8, ini nih, di Roma 8 yang terakhir ini diakhiri dengan satu crescendo. Kalau saudara paduan suara atau pemain musik pasti tahu crescendo itu apa. Crescendo itu ini, merupakan istilah dalam paduan suara yang menunjukkan perubahan dinamika. Crescendo dibunyikan dari suara yang lembut, kemudian semakin keras secara bertahap. Nah, kalau kita lihat crescendonya apa? Cuman mau ngomong gini, gak ada kuasa apapun juga yang bisa memisahkan kita. Ini ada crescendo di situ. Diucapkan secara keras supaya kita sadar bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Gak ada. Maut, kita udah gak di dalam maut. Kita sudah hidup hari ini. Sakit penyakit, no, gak bisa. Apapun juga gak bisa memisahkan kita. Amin. Nah, sekarang itu ringkasan di Roma 8. Sekarang saya baru mau masuk ke Roma 9. Siap? Saya kasih judul di Roma 9, kedaulatan anugerah Tuhan. Katakan ke kanan kiri, kedaulatan anugerah Tuhan. Kita baca dulu ya. Saya bacakan untuk saudara. Aku ini Paulus, mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita kembali kepada Roma 9, aku Paulus mengatakan apa? Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Paulus ini pengen ngomong kepada orang-orang semua bahwa aku ini mengatakan kebenaran yang benar dan aku tidak berdusta. Dia tegas ngomong itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat kejadian pada waktu itu, kita tahu bahwa bangsa Israel ya, itu sebenarnya dia menerima hak istimewa. Benar kan? Dia ceritanya sebagai bangsa pilihan, dia menerima hak istimewa. Nah, dikatakan dia diangkat, bangsa Israel itu diangkat menjadi anak. Dia menerima kemuliaan, menerima perjanjian, menerima perjanjian, menerima hukum Taurat, ibadah, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 17, kita kembali kepada Kejadian 17, bahwa satu sisi Israel dikatakan umat atau bangsa pilihan, Tuhan juga mengikat perjanjian, waktu itu Abraham,
belum Abram, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, akan beranak cucu sangat banyak, dan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Allah juga mengadakan perjanjian dengan Abraham bahwa keturunannya akan turun-temurun akan menjadi perjanjian kekal supaya Tuhan Allah menjadi Allah Abraham dan Allah menjadi keturunan Abraham. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya adalah banyak sekali orang Israel atau Yahudi itu tidak percaya. Dia tidak percaya, bahkan dia tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Yesus sudah datang. Yesus sudah menyelesaikan semuanya buat mereka. Bahkan sampai hari ini pun mereka belum percaya. So, kalau kita lihat itu, pertanyaannya adalah, apakah janji Allah telah gagal? Kan Israel dikasih janji, benar nggak? Dikasih janji. Tapi sampai dengan hari ini, banyak yang nggak percaya. So, pertanyaannya, apakah janji Allah telah gagal? Apakah Tuhan gagal dalam pilihannya dan gagal menepati janjinya? Kita sering kali juga gitu kan. Wah, seakan-akan dapat janji Tuhan gitu. Tapi janji Tuhan nggak datang-datang katanya gitu kan. Wah, janjinya aku akan diberkati gitu. Tapi kok sampai hari ini aku nggak diberkati sih gitu. Janjinya aku akan sembuh. Tapi sampai hari ini aku kok nggak sembuh sih gitu. Israel juga seperti itu. Mendapat banyak janji Tuhan. Tapi kenyataannya banyak yang nggak percaya. Apakah janji Tuhan telah gagal? Nah, Paulus itu sebenarnya udah ngerti tentang hal ini. Maka itu dia mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Seperti kalau kita bahas kitab Roma sebelumnya. Paulus sering mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan. Gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Dan Paulus itu berapologetika hari itu. Dia sudah tahu, pasti akan tanya ini, apakah janji Tuhan gagal? Apakah Tuhan gagal dalam pilihannya? Tapi ya, di ayat ke-6, langsung Paulus ngomong gini. Akan tetapi, kita katakan bareng-bareng, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak yang menurut daging adalah anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, supaya berdasarkan perbuatannya, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Nah, Tuhan bilang ke Abraham gini, belum Abraham waktu itu. Tuhan bilang ke Abraham gini, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya berkata, demikianlah keturunanmu itu. Ingat ada ayat itu, kalau kita sekolah minggu kan sering gitu tuh. Lihat bintang di langit, itu yang akan menjadi keturunanmu. Kejadian 15 ayat 5. Nah hari itu, Sarai, belum Sarah, masih Sarai. Istri Abraham tidak beranak dan sudah tua. Waktu dia dapat janji itu, Sarai udah tua. Jadi kayaknya udah gak bisa punya anak.
Jadi seakan-akan mustahil punya anak. Terus Sarai itu punya hamba perempuan, Sarai punya hamba perempuan namanya Hagar. Nah terus waktu Sarai melihat Hagar, dia ngomong ke Abram untuk kamu kan terima janji, ya kan? Itu ada Hagar yang masih muda, masih bisa mengandung. Udah, lu sama dia aja. Lu sama dia aja. Namanya Abram, ya. Dapat kan, lumayan. Ambil juga itu si Hagar. Gitu kan? Akhirnya singkat cerita, Hagar mengandung dan melahirkan. Nah anaknya namanya Ismail. Waktu Hagar melahirkan Ismail, umur Abram 86 tahun. Umur Sarai sekitar 76 tahun. Nah, lahirlah Ismail. Kemudian waktu Abram umur 99 tahun, ya 99 tahun, Tuhan menambahkan diri lagi ke Abram dan bilang, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Akan membuat engkau sangat banyak. Nah saat itu Tuhan Allah mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Tuhan bilang bahwa dari pihak Tuhan inilah perjanjianku. Dari pihak Tuhan inilah perjanjianku. Bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Abraham akan beranak cucu sangat banyak. Menjadi bapa dari sejumlah bangsa besar. Dikatakan juga Allah akan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Bahwa keturunannya Abraham turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Supaya Tuhan Allah menjadi Allah Abraham dan menjadi keturunan Abraham. Singkat cerita, akhirnya Sarah melahirkan Ishak pada umur 90 tahun. Abraham 100 tahun. Keren ya, 100 tahun sama 90 tahun. Pasti ini kalau ada hari ini ya, jadi iklan. Jadi iklan gitu. Orang kuat. 100 tahun dan 90 tahun bisa ngelahirin. Nah itulah kalau dia udah dapat janji dari Tuhan, apapun juga itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Nah, di Di Roma yang ke-9 ini dibilang gini, tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang yaitu Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan apa? Panggilannya. So, kita semua, dia menceritakan bahwa Ribkah mengandung dan belum dilahirkan, belum melakukan yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Jadi kita semua itu sudah dipilih. Kita semua sudah ditetapkan. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah menetapkan setiap langkah kita dengan kedaulatannya. Bahkan dibilang bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Wow. Semakin jelas lagi. Ishak lewat Ribkah istrinya memiliki 2 anak. Nah ini perhatiin. Ribkah tuh istrinya Ishak. Ya. Abraham tadi melahirkan Ismail dan Ishak.
Ishak memiliki istri Ribkah. Nah, Ribkah melahirkan 2 anak. Si sulung siapa? Esau, dan si bungsu Yakub. Apa yang terjadi? Esau dan Yakub ini 2 orang yang sebenarnya kelakuannya nih nyentrik, Saudara. Kelakuannya ini nggak baik-baik juga gitu. Yakub punya masa lalu yang jelek sebenarnya. Yakub itu terkenal licik. Yakub tuh licik banget loh. Dia nuker nuker sop itu, ngasih sop untuk mendapatkan hak sulungan, ya. Licik banget, lihai. Yakub tuh lihai. Yakub tuh suka nipu juga. Itu Yakub. Tapi dikatakan firman Tuhan justru Yakub yang menerima janji Tuhan. Nah, satunya Esau karena hawa nafsu menukarkan berkat anak sulungnya dengan semangkuk kacang merah. Di dalam perjanjian baru Esau itu mempresentasikan orang-orang Yahudi yang menolak janji penebusan Tuhan dan memilih untuk hidup dalam hawa nafsu dan daging mereka. Jadi Esau ini penuh dengan hawa nafsu. Esau ini penuh dengan hawa nafsu dan menolak karya penebusan Allah. Jadi jelas nih, ada Yakub, ada Esau. Kedua tipe ini ada di Israel. Dalam kedaulatannya, Tuhan tidak pernah memiliki hubungan dengan Ismail dan Esau. Jadi sebenarnya Ismail dan Esau itu adalah kaum yang sebenarnya disingkirkan. Nggak dipilih. Garis keturunan, iya secara daging. Tapi secara perjanjian, itu enggak. Ismail dan Esau itu tidak anak perjanjian. Nah, ada seorang wanita, Spurgeon itu salah satu teolog terkenal, dia bilang gini, seorang wanita pernah berkata kepada Tuan Spurgeon, saya tidak mengerti mengapa Tuhan berkata bahwa dia membenci Esau. Dia nggak ngerti, kenapa kok Tuhan benci Esau? Tapi dijawab sama Spurgeon, bukanlah kesulitan saya Nyonya. Kesulitan saya adalah memahami bagaimana Tuhan bisa mengasihi Yakub. Karena Yakub ini nyebelin, brengsek. Gak ada yang bagus-bagusnya dari Yakub ini. Tapi Tuhan memilih Yakub. Pertanyaannya, dasar Allah memilih Ishak dan Yakub apa? Ayo. Dasar Allah memilih Ishak dan Yakub apa? Jawabannya ya terserah Allah. Suka-sukanya Allah, suka-sukanya Tuhan. Dia mau milih siapa? Suka-sukanya dia. Gitu kan? Nah, makanya nih dengerin nih. Makanya kalau kita lihat garis ini tadi ya, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ya. Nah, seringkali kalau kita ke gereja, doa berkat, udah mau pulang, doa berkat, selalu ngomongnya gini, biarlah berkat dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kita semua ngertinya, oh berkat, gitu kan, berkat Abraham. Oh Abraham kaya, gitu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, biar turun atas kita semua. Maksudnya adalah ini bukan tentang materi, teman-teman. Tapi seringkali kita salah menafsirkan bahwa itu tentang materi. Saya mau kasih tahu, Yakub itu sama Esau lebih kaya Esau. Esau itu kekayaannya melimpah. Esau itu prajuritnya banyak. Esau itu sekarang menjadi bangsa yang besar, yang kaya banget tuh loh.
Tapi kan biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun pada kita semua. Maksudnya itu bukan tentang materi, bukan tentang duit. Maksudnya berkat Abraham, Ishak dan Yakub adalah berkat anak perjanjian yang dipilih itu boleh turun atas setiap kita. So hari ini kalau kita menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub adalah kita sebagai orang-orang pilihannya. Pilihan secara perjanjian. So kalau kita dengar doa itu, jangan pernah kita berpikiran tentang materi lagi, teman-teman. Dan yang kita mesti ngerti, kata berkat itu sendiri, sebenarnya berkat itu bukan materi. Banyak dari kita berpikir bahwa berkat itu duit. Materi, kekayaan. No. Berkat itu loh, kalau kita hari ini bisa percaya, itu berkat yang terbesar. Kalau hari ini kita yang mati boleh menjadi hidup, inilah berkat yang terbesar. Kalau hari ini kita bisa dipilih, inilah berkat terbesar. So berkat itu bukan tentang duit, bukan tentang materi. Buka aja Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Berkat sama dengan materi atau enggak? Enggak. Berkat itu adalah karunia Tuhan yang baik buat setiap kita. Menurut KBBI seperti itu. Nah kok pikiran kita ini bisa berkat itu duit. Nggak ngerti asal mulanya dari mana. Jangan-jangan kita Esau. No. Enggak. Kita semua ini. Ya. Kalau kita lihat Esau ini lebih kaya. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Apakah Allah tidak adil? Apakah Tuhan tidak adil dalam memberikan belas kasihan? Ya dong, pasti timbul pertanyaan itu. Kok terus Tuhan pilihnya sebagian aja? Sering ada pertanyaan itu. Kenapa Tuhan nggak pilih semua orang aja sih? Tuhan nggak adil dong. Kenapa Tuhan milihnya Yakub? Esau-nya enggak? Nggak adil dong. Padahal sama-sama brengsek. Terus ada yang bilang juga, Petrus dan Yudas sama-sama brengsek kan? Sama-sama mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus. Bahkan Petrus itu sebenarnya lebih parah, teman-teman. Lebih parah. Petrus meninggalkan Yesus loh. Dia menyangkal 3 kali, bahkan Petrus menyumpahi. Tapi kenapa kok Petrus yang dipilih? Yudas dibiarkan. Ayatnya mengatakan Yesus itu berdoa loh buat Petrus. Tapi enggak buat Yudas. Terus sampai sebegitunya kasihnya Yesus ke Petrus. Sampai waktu dia bangkit dari kematian. Dia murid yang dicari loh. Dan Petrus dikasih tanggung jawab. Bukan tanggung jawab. Petrus dikasih warisan. Dia menjadi bapak gereja hari ini. Di atas batu karang ini. Engkau akan mendirikan jemaatku. Dia menerima janji Tuhan itu. Pertanyaannya, sama-sama brengsek loh Petrus sama Yudas. Kok Petrus yang dipilih? Tuhan nggak adil dong. Sering kan dapat pertanyaan seperti itu? Sering juga kita tanya seperti itu kan? Roma 9 ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati.
Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang, garis bawahi kehendak orang, atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi dia memberikan belas kasihannya itu dalam memilih setiap kita, itu bukan karena kehendak orang, pertama, bukan karena usaha orang, bukan karena doa syafaatmu kamu dipilih, bukan karena doa puasamu kamu dipilih, bukan karena kamu sudah lulus pemuritan kamu dipilih, bukan karena kamu rajin memberikan persepuluhan kamu dipilih, bukan karena kamu memberikan persembahan yang besar untuk gereja kamu dipilih, bukan karena kamu memberikan banyak untuk pekerjaan Tuhan maka kamu dipilih, tapi kamu dipilih karena kemurahan hati Tuhan. Maka itu tadi saya bilang, suka-sukanya Tuhan. Gitu kan? Nah, hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang. Tegas sekali dikatakan bahwa belas kasihan Allah tidak tergantung atau karena apa? Kehendak bebas seseorang atau usaha baik seseorang. Bukan karena kehendak bebas kita juga. No. Setiap manusia punya kehendak bebas. Yes. Tapi bukan kehendak bebasmu itu yang menentukan bahwa kamu dipilih. Kamu dipilih itu sebelum dunia diciptakan. Kamu dipilih itu bukan karena hari ini kamu ke gereja, terus kamu dipilih. No, sebelum kamu lahir, kamu sudah dipilih duluan. Ada ayatnya, nanti nyampe situ. Nah Roma 9, ayatnya 17 dan 18. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan kau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan seluruh bumi. Nah, diulangi lagi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekali lagi, bahwa belas kasihan Allah tidak tergantung atau karena kehendak bebas seseorang atau usaha baik seseorang. No. Ilustrasinya seperti gini. Kita milih ikan. Kita milih ikan, kita taruh di dalam akuarium. Ya. Akuarium ada ikannya, ada airnya, ya. Nah, si ikan ini dia bisa berendangan kemana-mana. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri, ke kanan. Dia bisa lari kemanapun juga. Tapi si ikan ini tetap dibatasi oleh kaca akuarium. Benar? Yes. Jadi kalau diilustrasikan seperti gini. Kita punya kehendak bebas mau kemanapun juga kita. Tapi kita tetap dibatasi oleh kedaulatannya Tuhan. Kehendak bebas kita itu di dalam kedaulatannya. Itu. Saya mau cerita, saya tuh pernah beberapa hari yang lalu ke mall. Ke mall ada meeting ceritanya. Ada meeting jam 1 selesai meeting, kemudian lanjut lagi jam 3 ada meeting. Nah, ada 2 jam yang saya harus menunggu sendirian. Karena saya pikir daripada saya pergi terus pulang lagi, udahlah tunggu di mall itu karena meetingnya sama di mall itu, gitu. Akhirnya setelah selesai jam 1, untuk menunggu jam 3, saya mikir, ngapain ya? Akhirnya saya berpikir, jalan-jalan, lihat baju gitu kan. Puter-puter lihat baju, cuman setengah jam paling. Habis gitu masih lama waktunya. Terus saya pikir gini, wah ini ide bagus, memanjakan tubuh. Akhirnya, gua mau krimbat gitu kan. Krimbat enak banget tuh, krimbat kan. Saya pikir waktunya oke, krimbat 1 jam cukuplah. Akhirnya oke, saya mau krimbat.
Saya turun dari mall itu, turun ke bawah. Waktu turun ke bawah, tiba-tiba nih, saya kebelet kencing. Saya ke toilet kencing, selesai menunaikan tugas kencing saya, keluar dari toilet, tiba-tiba saya naik ke atas. Naik ke atas, ngelihat ada satu kafe terkenal hot coklatnya. Terus saya pergi ke kafe itu, singkat cerita saya duduk di situ beli hot coklat, saya minum hot coklat. Waktu minum hot coklat, terus saya buka YouTube, saya dengar khotbah, saya apa, wih rohani banget dengar khotbah gitu. Apa, dengar khotbah sekitar setengah jam kurang lebih, tiba-tiba saya sadar, loh bukannya saya mau kerimbat ya? Kok malah beli hot coklat, minum hot coklat? Terus tiba-tiba ada kayak satu pengertian gini, itulah kadang-kadang kehendak bebas kita di dalam kedaulatannya Tuhan, itu seperti gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, kalau kerimbat mungkin nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Tapi hari itu setelah saya minum hot coklat, apa sekarang kerimbat ya? Lihat jamnya. Eh, nggak cukup juga waktunya. Ya sudah, akhirnya ya udah, nggak jadi gitu loh. Nah, kembali lagi, apakah itu adil? Bicara tentang pilihan, apakah itu adil? Bicara tentang keadilan, ada satu pendeta favorit saya, salah satu favorit saya bilang gini, keadilan adalah memberikan hak kepada pihak yang berhak, bukan kesamarataan. Sekali lagi, keadilan adalah memberikan hak kepada pihak yang berhak, bukan kesamarataan. Jadi bukan terus semuanya harus. No, bukan sama rata. Tapi memberikan kepada yang berhak. Ada ilustrasi gini, ada ceritanya saya punya 5 teman. Teman saya ini, wah apa, eee, jahat banget gitu. Ceritanya mau ngerampok bank. 5 teman saya ini mau ngerampok bank. Nah, dia cerita, gua mau ngerampok bank. Wah lumayan nih dapatnya sekian 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 sekian. Terus saya berpikir gini, "Ah, mau ngerampok bank? Jangan dong, jangan ngerampok bank." Tapi mereka tetap melaksanakan apa yang menjadi skenarionya. Tetap mau ngerampok bank. Waktu hari H mau ngerampok bank, saya berusaha untuk narik salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka akhirnya bergelut sama saya, misalnya, wah berantem. Akhirnya karena berantem, yang satu ini nggak jadi ngerampok, cuman yang berempat. Singkat cerita ketangkep. Akhirnya masuk polisi, akhirnya masuk pengadilan dan dihakimi. Kemudian di pengadilan itu, yang 4 dihukum, yang satu bebas. Kenapa? Karena yang satu tidak terbukti merampok bank. Pertanyaannya, apakah yang satu itu baik? Apakah yang satu itu, eee, dia orang yang benar? Enggak kan? Bahkan dia, wah apa namanya, berantem kan, dia ngelawan. Tapi dia terselamatkan dari hukuman. Bukan karena perbuatan baiknya. Bukan karena, dia sudah benar hidupnya. Tapi ya karena dipilih aja dia. Meskipun berantem, tapi dia dipilih. Akhirnya dia terbebas dari hukuman. Nah kita semua ini, teman-teman, kita semua, saya, para pastoral tempat ini, kita semua di tempat ini, kita semua ini bobrok, kita semua ini penjahat, kita semua ini berdosa. Tapi karena kasih karunia-Nya, kita dipilih. Amin.
Roma 9 ayatnya yang ke-19, saya akan dengan cepat. Waktunya mepet, tapi nggak apa-apa, terus aja. Saya pegang ini. Roma 9, 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu akan membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata-kata dengan yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau kamu untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasa Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda, belas kasihannya telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi kita bicara semua ini hari ini, intinya itu cuma satu. Kenapa Tuhan memilih kita? Intinya itu cuma satu. Kenapa Dia menyelamatkan kita? Intinya itu cuma satu. Intinya adalah untuk kekayaan kemuliaannya. Allah menunjukkan kekayaan kemuliaannya dengan memilih siapa yang dikasihinya. Inilah inti dari misteri itu. Jika Allah berbelas kasih kepada semua atau menghukum semua, kita tidak akan melihat kemuliaannya. Coba renungkan. Allah menunjukkan kekayaan kemuliaannya dengan siapa yang dikasihinya. Inilah inti dari misteri ini. Jika Allah berbelas kasih kepada semua atau menghukum semua, kita tidak akan melihat kemuliaannya. Nah, jadi tujuan akhir dari rencana Allah dalam segala sesuatu, termasuk keselamatan, adalah untuk kemuliaannya. Jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita, sering kan Tuhan ada di pihak kita, maka itu bukan untuk kita sebenarnya. Itu semata-mata untuk kemuliaannya. Tuhan mengasihi kita, itu bukan semata-mata untuk kita, tapi itu untuk kemuliaannya. Tuhan menjadi gembala yang baik, yang membimbing domba-dombanya, bukan hanya untuk dombanya, tetapi untuk kemuliaan namanya. Jadi semuanya itu untuk kemuliaannya. Nah, Roma 9 ayat 25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang difirmankannya akan dilakukan Allah di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam ini tidak meninggalkan kepada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Jadi pertanyaannya, apakah Allah memilih kita? Apakah Allah memilih kita? Dan kapan Tuhan memilih kita? Nah, jadi saat Allah memilih melaksanakan pilihannya, kita sering ngomong gini, Tuhan itu nggak adil kalau memilih sebagian. Sebenarnya ya, waktu kita ngomong kayak gitu, Tuhan nggak adil, kita ini lagi bertindak nggak adil sama Allah. Kenapa? Karena kalau Allah diwajibkan memilih semuanya, berarti pada dasarnya Allah nggak dikasih pilihan. Berarti Allah itu terbatas. Dia yang sebenarnya memiliki hak untuk memilih kita, tapi kita merampas hak itu sehingga Allah diperlakukan tidak adil. Kebalik saudara pikir. Kalau Allah harus memilih semua, maka nih dengarkan, kalau Allah harus memilih semua, maka
keselamatan itu bukan lagi anugerah. Tapi keselamatan itu adalah jatah. Karena Allah memilih, maka kita bisa berkata keselamatan itu anugerah. Dan pilihan itu berdasarkan kebebasannya, suka-sukanya dia. Sebab kalau pilihan Allah itu berdasarkan jasa kita, berdasarkan usaha kita, atau berdasarkan perbuatan kita, itu bukan anugerah lagi. Itu upah. Itu upah. Nah, kapan Allah memilih kita dan kapan Tuhan memilih kita? Roma 28 ayat 29, semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita ditentukan, kita dipilih, itu dari semula. Inilah keindahan Injil, saudara. Inilah luar biasanya Tuhan. Kita dipilih dari semula. Efesus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita, apa? Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Alkitab menulis demikian, bahwa Dia memilih kita sebelum dari dunia diciptakan. Kita sudah dipredestin sebelum dunia diciptakan. Dan kalau kita dipilih, dia nggak ngelihat perbuatan kita lagi. Dia nggak lihat usaha kita. Tapi dia melihat Kristus yang ada di dalam kita. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. So, siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah yang ada di dalam Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Siapa yang dipilih? Ketika kita hari ini, kita bisa percaya dan menerima, mengakui akan kasih karunia-Nya. Kita dipilih. Siapa yang dipilih? Yang menyadari akan keberdosaannya. Dan merasa gak mampu untuk mengatasi keberdosaannya. Dan hanya bergantung kepada kasih karunia Kristus. Yang hanya bergantung kepada karyanya yang besar di atas kayu salib. Yang telah menyelamatkan kita. Itulah yang dipilih. Di Galatia 1 ayat 15, Amplified, bilang gini. Saya terjemahkan langsung. Tetapi ketika Allah yang telah memilih aku dan mengkuduskan aku sebelum aku dilahirkan dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. So, Dia memilih kita. Dia pun yang mengkuduskan kita. Karena Dia tahu kita gak mungkin kudus. Maka itu Dia yang mengkuduskan kita.
Ini kabar baik ya. Jonathan Edward bilang gini, kita tidak berkontribusi apapun dalam karya keselamatan kecuali dosa yang membuat kita perlu untuk diselamatkan. Sekali lagi, kita tidak berkontribusi apapun dalam karya keselamatan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kecuali dosa yang membuat kita perlu untuk diselamatkan. Kebenaran ini akan membuat kita semakin rendah hati dan selalu dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Karena kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena Tuhan melihat kebaikan dalam diri kita yang layak diselamatkan. Tapi semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan. Titus 3 ayat 5 bilang bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi semua karena anugerahnya. So hari ini, kalau saudara menyadari keberdosaan saudara, dan saudara merasa bahwa, gue gak bisa hidup tanpa dia. Gue gak bisa hidup tanpa karyanya yang begitu besar. Selalu pandang salibnya. Bahwa dia sudah menukar semuanya di atas kayu salib buat setiap kita. Amin. Karena Injil, Adam dan Hawa tidak seketika dibinasakan ketika mereka memakan buah terlarang. Sebaliknya, Allah menjanjikan seorang penebus. Karena Injil dalam kasih-Nya Allah mengutus anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Injil, Kristus melunasi setiap dosa yang pernah dilakukan. Oleh karena itu Allah adil dalam menghukum dosa dan Ia dapat membenarkan pendosa yang menerima Kristus melalui iman. Karena Injil, keadilan dan belas kasih Allah dipamerkan ketika Kristus mati di atas kayu salib. Di atas salib keadilan penuh Allah dicurahkan ke atas Kristus. Dan belas kasih Allah sepenuhnya dilimpahkan kepada mereka yang percaya. Di atas kayu salib, keadilan Allah dan belas kasihannya Allah berciuman. Jadi belas kasih Allah sempurna diulurkan melalui keadilannya yang sempurna di atas kayu salib. Buat kita semua yang percaya, yang sudah dipilih, dan yang ditetapkannya. Amin. Solidio Gloria.